Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari satu akan mempresentasikan tentang konsep dan implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia. Di kelompok saya ada Angel, Astrid, Tin Ayuni, dan Ayunisari, dan Alinda Rahmatunisa. Next slide. Apa itu negara dan demokrasi? Negara adalah organisasi yang terdiri dari wilayah rakyat dan pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Indonesia mengembangkan sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan, bukan meniru demokrasi Barat secara utuh. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, metode apa sih yang digunakan di dalam konsep kami ini? Yang pertama yaitu kami mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, aplikasi, kemudian pendekatan yang kami gunakan ini pendekatan kualitatif deskripsi. Fokus kami pada literatur tentang demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian akan dibacakan selanjutnya. Konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang berbeda dari demokrasi liberal Barat, meskipun tetap menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan yang tumbuh dari budaya lokal, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan subak di Bali. Demokrasi Pancasila mencerminkan nilai-nilai religius, moral, serta nasionalisme yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Selanjutnya silakan. Baik, saya akan membacakan mengenai implementasi demokrasi Pancasila. Adapun tahapan sejarah demokrasi di Indonesia, yang pertama dalam masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950, lalu Orde Lama yaitu demokrasi liberal dan terpimpin, lalu Orde Baru dari 1966 sampai 1998, dilanjuti dengan masa transisi yaitu dari tahun 98 sampai 99, dan yang terakhir yaitu masa reformasi yaitu dari tahun 99 sampai sekarang. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila diwujudkan melalui pemilu sebagai sarana rakyat memilih wakilnya secara langsung dan demokratis. Sistem ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk nilai dan upaya aktualisasi, nilai-nilai dari demokrasi Pancasila yaitu kebebasan berpendapat, musyawarah mufakat, keadilan sosial, partisipasi aktif, penghormatan HAM, anti-absolutisme. Upaya aktualisasi demokrasi Pancasila dilakukan dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila dalam konstitusi dan praktik ketatanegaraan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi sarana penting dalam memastikan partisipasi rakyat dan menjaga nilai-nilai demokratis dalam sistem pemerintahan. Dan untuk kesimpulannya, demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi khas Indonesia yang menggabungkan prinsip-prinsip universal demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Sistem ini dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang adil, berpihak pada rakyat, serta mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, demokrasi Pancasila tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga cerminan karakter nasional yang berlandaskan Pancasila. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, semoga bermanfaat untuk kita semua.